Ini aku kesini lagi ya. Ini aku mau ngonten ya. Ini aku ngonten setiap hari. Ya karena aku tuh nggak punya kesibukan ya. Ini hasil panen aku ya ini. Aku pakai ini ya gonta-ganti ya ini biar kelihatan bukan OGJD gitu kan. Biar nggak dipelakorin sama orang karena banyak orang-orang itu ngaku perempuan pepek genit dan pepek suka kajung-kajungannya. Jadi aku ngontennya ini jilbab aku gonta-ganti ya di sini. Ini aku cara masangnya tuh kayak gini, aku tuh lihat apa ada yang bagus apa mereng. Jadi nih yang bikin jelek itu tidak ada penggaris jilbab ya yang kayak gini yang jadi OGJD ya, karena orang tidak peduli dengan diri kita, jadi diri kita lah yang bikin diri kita sendiri yang jadi kajungan sendiri, lihat muka sendiri gitu ya, karena memang nggak bisa kalau ndak pepek kajungan itu sulit ya. Ini aku ini pakai cahaya lampu ya di sini. Ini cahaya lampu HP aku ini kurang bagus ya pakai kamera cahaya lampu, tapi aku lebih suka yang ini. Kalau ini kan alami ya, nggak pakai senter bawaan HP gitu. Ini bunganya ini ada yang besar ada yang kecil ya. Aku tes di EQ aja dulu sama di fisik aja, itu kayak ini EQ aku ya, seperti bayi normal dan sangat normal. Ini aku mau siapin hasil bunga aku ya ini. Nanti bunganya ini mau dibuat sanggul di kepala aku ya. Ya biar nggak ketubruk karena warnanya kan sama, bunganya pink tua, terus jilbabnya pink tua juga. Jadi apa salahnya gitu kalau aku pakai bunga yang pinknya tuh putihan gitu, pinknya kayak putih pink butek gitu ya. Kalau bilang orang itu jelek gitu pinknya, tapi nggak apa-apa, yang penting jilbabnya warnanya tua gitu kayak biar mantul gitu kan. Ini aku cium ini buat bukti aja ya, buat bukti kalau aku udah di rumahnya teman aku, cuman teman aku nggak ada wujudnya ya. Tapi ini benar loh ya, kamu kalau mau bilang PP nggak pernah kajungan tuh nggak mungkin, karena pasti ada perempuan jadi pelakor ya, nggak mungkin itu. Ini aku punya buah ini namanya itu buah cempedak ini. Aku dikasihin nenek aku buah cempedak ini, adeknya nenek ya, nenek gendut aku ya, adeknya nenek aku namanya itu Nini Banun ya. Jadi ini aku ngontenin buah itu punya kebun ya, anaknya itu banyak ya, anaknya itu ada 4 kalau nggak salah, ada 4. Jadi itu aku kalau ke rumahnya itu selalu dikasih buah cempedak ini ya, karena nenek aku tuh tahu gitu adeknya nenek aku ya, ini namanya nenek kurus ya, karena kan kurus banget badannya. Kalau aku ke rumahnya itu pasti itu minta makan, dan nenek tuh tahu banget kalau aku tuh di rumah nggak ada makan, jadi aku dikasih makanan, kan punya kebun sendiri, namanya istri kan dinafkahin kan gitu logikanya. Jadi pas nenek aku kan bilang sama anaknya sendiri sebelum menikah kan, paman siapa itu aku lupa namanya, paman itu banyak ya paman aku, dia bilang begini, nenek aku sama paman aku, kamu kalau belum bisa ngasih makan orang tua ya jangan dulu nikah. Kenapa? Kamu kalau nikah nanti itu ya harus bisa ngasih makan istri dan anak, harus bertanggung jawab menjadi suami. Jadi aku tuh inget di situ ya, emang kayak gitu ya, emang enak dong surganya para istri. Mana bisa istri pepe ndak kajungan, mana bisa cinta tak terbalas, luka sesuai luka aja lagi. Jadi ya paman aku itu tuh ya cari uang dulu buat ngasih makan orang tua gitu kan, nyenengin dulu orang tua baru dia nikah gitu kan, apa salahnya gitu kan, nyenengin orang tua dulu baru nanti punya istri gitu.
kayak aku ini ya nggak kawin-kawin, dan sampai kapanpun aku nggak kawin-kawin karena memang apa ya, kayak punya sistem gitu, belum bisa nyenengin orang tua tuh nggak boleh cepat kawin karena tidak ada surganya para ngentot ya sebenarnya itu. Ini masalahnya cinta tak terbalas gitu, kayak bener-bener tidak bisa melihat cinta gitu kan. Terus paman aku tuh punya kakak perempuan ya, terus kakak perempuannya tuh meninggal dunia tuh gara-gara melahirkan itu ya. Jadi pas melahirkan bayi laki-laki tuh langsung meninggal di tempat. Aku tuh sedih banget dengarnya gitu, katanya itu anak haram ya, terus katanya ibu mertuanya itu ndak setuju gitu punya menantu perempuan kayak kayak arwah Yana gitu ya. Padahal kalau mood aku tuh cantik ya, rambutnya kan panjang ya, sepinggang gitu, kayak hantu kuntilanak ya rambutnya, karena kan cewek banget, kayak feminim banget gitu. Aku tuh sampai nggak nyangka kok bisa sih gitu, kok bisa sih cowok setega itu sama arwah Yana gitu, sama tante aku gitu, kayak cewek yang tidak pernah dianggap ya. Aku tuh iri banget ya kalau lihat ibu-ibu itu tuh kok berbeda dengan arwah Yana gitu, sampai anak 4 sampai anak 5 suaminya tuh sayang banget ditungguin terus kan, kayak ketan kemana berdua. Kalau arwah Yana nggak kayak gitu ya, jadi nggak sampai nikah ya hamil langsung meninggal dunia. Katanya cowoknya nggak mau, cowok itu nggak cinta ya, jadi langsung lari ke kampungnya gitu kan, ke kampung halamannya, dan ibu mertuanya arwah Yana juga nggak setuju gitu. karena memang tidak ada dukungan untuk mempunyai cabang bayi atau cucu. Kalau memang nggak mau untuk nikah serius ya mending nggak usah, karena memang tidak ada cowok itu genit. Jadi arwah Yana itu tante aku tuh meninggalnya tuh sangat muda ya. Aku tuh nggak nyangka loh kalau Imam itu tuh anaknya tante aku. Jadi Imam itu satu sekolahan sama aku ya. Jadi waktu itu aku tuh kan SMA ya. Jadi si Imam itu SMP gitu kan. Aku tuh masih ingat Mbak Intan minta uang gitu, minta uang sangu gitu kan. Aku tuh masih ingat ya. Terus aku mau ngasih uang kan, aku kan nggak sanggup tuh. Seandainya sanggup mau nabung juga, aku tuh bingung ya. Dia tuh tiba-tiba minta uang apa nggak dikasih sangu gitu, karena kan Imam itu tuh kan kayak anak yatim piatu ya. Sebenarnya tuh masih hidup ayahnya, cuman ayahnya itu tuh nggak tahu kemana gitu, karena kan bilang kalau itu bukan anak kandungnya ya, mungkin karena aku nggak paham ya Imam kayak gimana sama ayahnya, aku nggak tahu ya. Ya aku tahu cuman begitu doang yang aku dengar ya. Terus aku bilang gini ya sama pacar online aku ya, saya bilang aku manggilnya papi gitu kan, papi gitu. Mami nggak mau ya kalau mami kayak tante mami gitu, kayak arwah Yana gitu. Kalau memang nggak cinta ya nggak usah gitu sampai dihamilin terus nanti mama kandungmu nggak setuju kan, gara-gara bla 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 gitu kan, menantu pemalas bukan menantu perempuan idaman, kayak bukan cewek genit gitu kan. Terus cowoknya nggak mau gitu, terus cowoknya maunya sama cewek genit aja gitu, yang suka genit-genit kayak cewek genit gitu, baru cowoknya mau gitu kan sama cewek itu, karena cewek itu genit duluan gitu kan, kayak aku gitu maksudnya. Jadi nanti itu kalau ceweknya tuh nggak bisa genit duluan, itu nanti cowoknya nggak mau sama kamu gitu kan. Makanya saya bilang itu tidak ada cowok tuh genit dan tidak ada kontol itu tercuri ya. Jadi sakit-sakit sendiri aja lagi. Kayak arwah Yana ya. Jadi aku tuh sedih ya dengernya tante aku sendiri gitu. Kalau dibandingkan sama yang lain itu nggak kayak gitu kan, pada romantis gitu kan, pada bagus gitu, kayak kayak bagus dilihat gitu, kayak nasi puyung hai gitu kan. Intan, coba kamu liatin nasi puyung hai gitu, kayak nggak punya konflik gitu ya, suami istri walaupun anaknya 2 masih kecil tuh bagus-bagus aja gitu, maksud tuh akur-akur, kayak manusia nggak pernah konflik gitu, kayak nggak ada
huru hara gitu dalam rumah tangga gitu ya. Terus dia bilang gini, kamu suka nggak liatnya? Iya, aku juga suka liatnya. Bagus-bagus aja, aku liat akur-akur aja, kayak 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 ini, kayak manusia, nggak ada konflik ya, kayak nggak ada kejahatan dalam rumah tangga gitu. Kayak gimana ya, kalau mood aku itu kayak langgeng-langgeng aja gitu ya, kayak makmur-makmur aja gitu, kayak nggak ada konflik. Baru ada baby sisternya juga ya. Kalau dia kan keturunan Cina ya, sama-sama Cina, jadi mood aku ya bagus gitu. Kayak nggak ada konflik. Jadi aku itu jadi saksinya sama teman aku gitu, jadi aku tuh selalu kepoin dia gitu kan, sama teman aku suka ngeliatin dia gitu.